Pernahkah kamu berpikir apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh manusia saat pintu ruang rias jenazah dikunci rapat dari dalam? Di saat keluarga menyerahkan sepenuhnya orang tercinta kepada tangan asing, kita berasumsi bahwa di balik pintu itu, tubuh diperlakukan dengan penuh penghormatan dan didandani untuk perjalanan terakhirnya. Namun, bagaimana jika penghormatan itu hanyalah ilusi publik? Bagaimana jika ruang sunyi itu justru menjadi panggung bagi hasrat paling gelap yang tak bisa dijangkau akal sehat manusia? Mari kita buka tabir rahasia yang selama ini disembunyikan rapat oleh kegelapan. Semua kengerian ini berakar dari sebuah novel kontroversial berjudul The Mortician. Di dalam halamannya, kita disajikan kisah fiksi tentang penyimpangan ekstrim dan obsesi tidak wajar terhadap tubuh yang telah kehilangan nyawa. Sang penulis menggambarkan adegan-adegan nekrofilia dengan detail yang begitu meresahkan, seolah ia pernah menyaksikannya sendiri. Pembaca menganggap karya ini hanyalah imajinasi penulis yang sakit jiwa, meyakini hal sekeji itu tidak mungkin ada di dunia nyata. Tapi, benarkah itu hanya sekadar fiksi semata, atau sebuah kenyataan pahit? Peneliti teori konspirasi independen mulai menemukan benang merah mengerikan antara fiksi dalam The Mortician dengan kenyataan yang berusaha dikubur oleh industri pemakaman. Novel tersebut diyakini bukan sekadar karya fiksi, melainkan sebuah peluit peringatan dari kebenaran yang terlalu berbahaya. Muncul dugaan kuat bahwa industri kematian ini diam-diam menyembunyikan sindikat gelap berskala internasional. Mereka beroperasi menggunakan prosedur standar pemakaman sebagai kedok sempurna untuk melindungi kejahatan luar biasa yang melampaui batas moralitas manusia yang paling dasar. Di balik tirai duka cita, operasi ini dijalankan dengan tingkat kerahasiaan setara intelijen tinggi. Tubuh-tubuh tak bernyawa yang seharusnya mendapat peristirahatan tenang, justru ditransaksikan seperti komoditas di pasar gelap eksklusif. Bagi mereka yang memiliki kekayaan dan hasrat menyimpang, sindikat ini menyediakan akses tanpa batas. Penyakit kejiwaan yang di masyarakat normal akan dihukum berat, justru difasilitasi dengan keamanan berlapis. Pekerja rumah duka disumpah untuk bungkam, dibeli dengan harga mahal, atau diancam dengan konsekuensi yang jauh lebih buruk daripada kematian. Bagaimana mungkin kejahatan sekelam ini terus berlangsung tanpa terendus pihak berwenang? Jawabannya terletak pada monopoli absolut mereka terhadap proses akhir hayat manusia. Mereka memiliki wewenang penuh atas penerbitan sertifikat medis, persiapan jasad, hingga segel peti mati yang tak boleh dibuka keluarga. Jejak manipulasi, memar yang tidak bisa dijelaskan, atau kerusakan fisik, semuanya dapat dihapus. Dan jika ada bukti yang berpotensi menghancurkan sindikat ini, mesin krematorium selalu siap menyala, mengubah semua dosa menjadi abu yang berterbangan. Tentu saja, tidak ada rahasia yang benar-benar bisa terkunci selamanya. Beberapa laporan anonim mulai bermunculan di forum rahasia, ditulis oleh pekerja magang yang secara tidak sengaja melihat hal mengerikan. Mereka menceritakan mimpi buruk tentang pintu ruang bawah tanah yang terbuka di tengah malam, suara bisikan aneh, dan siluet bergerak di ruangan jenazah. Namun, setiap kali ada individu yang mencoba mengungkap kebenaran ini ke publik, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, atau ironisnya, berakhir di meja rias jenazah yang sama. Fakta yang paling mengguncang kewarasan kita bukanlah sekadar keberadaan individu menyimpang tersebut, melainkan skala dari operasi ini. Kita tidak sedang membicarakan satu rumah duka di kota kecil, melainkan jaringan sistemik yang mengakar kuat melintasi berbagai benua. Dari kota metropolitan hingga pedesaan sepi, sindikat ini telah menodai batas kesucian manusia. Mereka mengeksploitasi momen paling rapuh kehidupan, mengubah ruang duka yang suci menjadi taman bermain bagi para monster yang bersembunyi di balik jas rapi dan ucapan belasungkawa. Pada akhirnya, novel The Mortician
mungkin saja hanyalah sebuah peringatan halus bagi kita semua. Jendela kecil yang dipaksa terbuka untuk memperlihatkan neraka di dunia nyata. Lain kali, ketika kamu menghadiri sebuah upacara pemakaman dan menatap wajah damai orang terkasih di dalam peti mati, cobalah bertanya di dalam hatimu, siapa sebenarnya yang merawat tubuh mereka di malam yang panjang itu? Dan hal tak terbayangkan apa yang telah terjadi ketika pintu baja yang dingin itu dikunci rapat dari dalam.